warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengelolaan kelas di SD. Materi yang akan kami bahas adalah penciptaan iklim kelas yang kondusif. Nah, sebelumnya kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Mega Lestari, Milania Nurlaila, Feni Rosa, dan Salwa Amalia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mega Lestari. Silahkan Mega. Di sini saya, Mega Lestari, akan menjelaskan tentang pengertian iklim kelas. Iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Jadi, iklim kelas ini merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Next. Selanjutnya itu ada tinjauan tentang suasana kelas yang dikemukakan oleh Nasution. Menurutnya, ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pembelajarannya, yaitu ada 3. Yang pertama ada otoriter. Jadi, suasana guru dengan sikap yang otoriter ini yaitu suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibat lebih jauh bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. Yang kedua ada permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ini yaitu ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan, frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Yang ketiga yaitu ada suasana kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ini ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendaliannya. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat-syarat yang menggambarkan sebagai kondisi atau iklim kelas yang baik dan menyenangkan. Yaitu yang pertama ada kelas itu harus rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa merapikan kelas dengan rapi, bersih, dan tidak lembab gitu supaya proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Yang kedua ada kelas harus memiliki atau memperoleh cukup cahaya yang meneranginya. Jadi di setiap kelas itu harus terbuka, contohnya harus bisa disinari oleh sinar matahari agar kelas terlihat terang. Yang selanjutnya yaitu ada sirkulasi udara dari dalam dan luar cukup, kelas yang cukup. Jadi harus ada sirkulasi udara yang cukup agar siswa pun nyaman ketika berada di dalam kelas. Selanjutnya yaitu perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi. Jadi di dalam kelas pun seperti sapu, pelan, atau pembersih lantai dan jumlah yang dibutuhkan agar kita juga bisa membersihkan kelas dengan rapi. Yang terakhir yaitu jumlah siswa tidak melebihi dari 40 orang. Jadi memang untuk standar jumlah kelas sendiri itu tidak melebihi 40 orang gitu, karena disesuaikan dengan ukuran kelas dan juga jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa. Silakan Salwa. Perkenalkan, saya Salwa Amalia akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu faktor-faktor yang diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi di sini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menciptakan suasana iklim kelas yang berkualitas dan juga kondusif. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Yang kedua ada adanya penghargaan guru. Yang ketiga ada guru hendaknya bersikap demokratis.
Yang keempat ada permasalahan. Yang kelima ada lingkungan kelas. Yang keenam ada sumber belajar atau informasi. Terima kasih Salwa. Nah, selanjutnya ada prinsip belajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Milania Nurlaila. Nah, prinsip belajar ini adalah suatu landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Nah, prinsip belajar ini juga merupakan suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa dapat memotivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Juga, prinsip belajar ini dapat digunakan sebagai landasan untuk dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian ini merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar peserta didik. Perhatian dalam proses belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila perhatian ini tidak ada pada siswa, maka siswa ini perlu dibangkitkan perhatiannya. Selain perhatian, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar antara peserta didik dengan pendidik. Motivasi yaitu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi juga mempunyai tujuan yang merupakan salah satu dari tujuan proses belajar. Nah, yang kedua ada keaktifan. Keaktifan belajar ini tentunya dalam setiap proses belajar ini harus ada. Siswa harus menampilkan keaktifannya. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Itulah contoh dari keaktifan yang ada pada diri siswa. Nah, yang ketiga ada keterlibatan langsung dalam belajar. Nah, dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati keterlibatan langsung ini dalam perbuatannya dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sebagai contoh nih, seseorang yang belajar membuat tempe, yang paling baik adalah ia secara langsung dalam perbuatannya bukan sekedar melihat bagaimana orang membuat tempe, tetapi juga harus ikut dalam pembuatannya. Nah, selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan dalam belajar ini merupakan prinsip belajar yang menekankan pada perlunya pengulangan mempunyai maksud untuk melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggapi, mengingat, dan juga yang lainnya. Jadi pengulangan dalam belajar ini sangat penting agar setelah belajar, siswa tetap bisa untuk mengingat apa yang telah ia pelajari. Nah, yang kelima itu ada tantangan. Nah, dalam situasi belajar ini, tantangan tentunya merupakan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi selalu terdapat hambatan yang menjadi ketika mempelajari bahan belajarnya nih, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahasa belajar itu sendiri. Apabila siswa sudah bisa mengenal bagaimana hambatan itu, nah siswa akan bisa menghadapinya dan menjadikan sebuah belajar itu merupakan suatu tantangan untuk dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada balikan dan penguatan. Siswa yang belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangannya, nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operant conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Disinilah nilai buruk dan rasa takut tidak naik kelas juga bisa mendorong anak belajar lebih giat. Inilah yang disebut dengan balikan dan juga penguatan. Nah, yang terakhir adanya perbedaan individual. Perbedaan individual yang terjadi tentunya di setiap kelas ini
sangat berbeda-beda. Setiap siswa tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seperti ada siswa yang rajin ketika belajar, tetapi juga ada yang malas. Tetapi sebagai guru, kita harus bisa memotivasi semua siswa agar bisa untuk selalu belajar dengan giat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itulah prinsip-prinsip belajar. Nah, selanjutnya ada pengertian prinsip mengajar yang akan disampaikan oleh Penny Rosa. Silakan Penny. Perkenalkan, nama saya Penny Rosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip mengajar dan juga prinsip-prinsip mengajar. Nah, yang pertama itu, pada prinsipnya mengajar adalah upaya untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan untuk mempromosikan proses pembelajaran. Jika belajar dikatakan dimiliki oleh siswa, maka mengajar adalah kegiatan guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengajar ini adalah kegiatan mentransferkan ilmu yang diberikan dan dipahami oleh para siswa ini dan juga dapat digunakan untuk kehidupan selanjutnya. Nah, di sini ada 10 prinsip mengajar. Yang pertama itu ada perhatian. Di dalam mengajar, tentunya guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran yang diberikan oleh guru atau yang sedang dijelaskan oleh guru. Nah, di sini merupakan suatu PR untuk guru dapat menciptakan metode dan model pembelajaran untuk bisa mencuri perhatian siswa agar fokus terhadap materi yang sedang kita jelaskan. Yang kedua, ada aktivitas. Di dalam kelas tentunya penting sekali adanya aktivitas untuk meningkatkan berpikir dan juga aktivitas dalam perilaku siswa. Di sini aktivitas-aktivitas yang disebut itu bisa dengan tanya jawab atau aktivitas-aktivitas yang sedang dilaksanakan di kelas. Yang ketiga, prosesi adalah menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengalaman yang telah dimiliki siswa atau pernah dialami oleh siswa. Mengapa? Agar siswa dapat mengetahui bayang-bayang materi yang akan dijelaskan. Yang keempat, ada peragaan. Peragaan di sini tentunya guru jika ada materi yang harus ada model peragaan, gunakanlah bahan atau alat peragaan itu yang ada di dalam kelas atau fakta visualnya. Mengapa? Agar siswa juga dapat melihat langsung alat peragaan tersebut dan juga bisa menganalisis langsung tentang alat peragaan tersebut, tidak terbayang-bayang oleh alat peragaan yang tidak nyata. Yang keempat, ada repetisi. Waktu guru mengajar di kelas, tentunya tidak semua siswa dapat memperhatikan atau fokus pada pembelajaran yang sedang dijelaskan. Repetisi ini adalah pengulangan materi yang tentunya guru harus bisa mengulang materi guna meningkatkan daya ingat siswa, khususnya untuk siswa yang duduk di belakang, karena mungkin saja siswa yang duduk di belakang itu tidak fokus dan tidak memperhatikan apa saja yang dijelaskan oleh guru di depan. Guru di sini tentunya harus bisa mengulang materi yang sudah dijelaskan. Yang keenam, ada korelasi. Nah, korelasi ini adalah hubungan dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lainnya. Di sini gunanya yaitu untuk bisa mendapatkan tujuan tertentu untuk siswa dapat mengetahui apa tujuan yang akan dibahas pada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dan juga ini harus dapat dijelaskan kepada siswa dengan masuk akal dan dapat dimengerti oleh siswa. Yang ketujuh, ada konsentrasi. Di sini guru harus bisa membuat siswa itu fokus pada satu bidang yang mereka minati dan punya bakat di bidang itu tersendiri. Konsentrasi ini itu memfokuskan siswa untuk satu bidang di mata pelajaran. Konsentrasi ini juga bisa membuat siswa untuk tetap mengamati dan memperhatikan materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Yang kedelapan, ada sosialisasi. Setiap makhluk hidup adalah yang perlu bersosialisasi dengan makhluk hidup lainnya. Nah, begitupun dengan siswa, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di dalam kelas, siswa juga harus bersosialisasi di lingkungan sekitar rumahnya dan juga lingkungan sepermainannya. Gunanya untuk meningkatkan daya empati mereka dan rasa peduli mereka, tentunya saling menghargai sesama. Yang ke-9, ada individualisasi.
Siswa itu merupakan makhluk individu yang unik karena memiliki karakter yang berbeda-beda dan juga memiliki ciri khas berbeda-beda, minat dan bakat berbeda-beda, hobi yang berbeda-beda. Nah, di sini guru sangat berperan penting untuk bisa mengetahui karakter-karakter setiap siswanya, bagaimana cara pendekatan kepada siswa, dan bagaimana guru bisa mengetahui latar belakang siswa guna perbaikan evaluasi yang lebih baik. Yang ke-10 ada evaluasi. Tentunya di dalam setiap pelajaran kita akan bertujuan pada evaluasi untuk mengetahui nilai akhir siswa. Evaluasi ini juga sangat berpengaruh kepada guru, gunanya untuk bisa mengevaluasi metode dan model pembelajaran yang harus diperbaiki, dan juga agar bisa menerapkan metode yang lebih menarik untuk para siswanya sendiri. Nah, jika untuk siswanya, evaluasi ini dapat menyadarkan siswa akan nilai akhir yang diterimanya, dan juga siswa akan semangat belajar untuk memperbaiki nilai evaluasinya. Terima kasih. Terima kasih Penny. Nah, yang terakhir ada keterampilan dasar dalam mengajar yang akan disampaikan kembali oleh Salwa. Silakan Salwa. Terima kasih. Saya Salwa akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki seorang guru. Di sini terdapat 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi siswa dan memberikan mereka rasa ingin tahu terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan merupakan segala respon yang dilakukan oleh guru kepada siswa dalam bentuk verbal maupun tingkah laku. Nah, dalam rangka mendorong atau mengoreksi setiap sikap dan perubahan yang ditampilkan oleh siswa. Lalu yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini bertujuan agar pembelajaran yang dilakukan tidak monoton dan memberikan kesan menarik kepada siswa. Yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan mengapa seorang guru harus memiliki keterampilan menjelaskan? Karena dalam sebuah pembelajaran seorang guru memiliki dominasi untuk memimpin kelas. Maka dari itu seorang guru harus memiliki keterampilan untuk menjelaskan. Yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran bisa dilakukan dengan menciptakan stimulus-stimulus siswa agar mereka bisa terfokus kepada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menutup pembelajaran dengan melakukan peninjauan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan atau mengevaluasi siswa yang sudah memahami atau belum. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dalam sebuah pembelajaran tentunya akan dilakukan sebuah diskusi. Nah, tujuannya kenapa sih guru harus memiliki keterampilan membimbing diskusi ini? Agar guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa dalam berdiskusi. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini harus dimiliki seorang guru karena agar dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan juga efektif dalam belajar. Agar ketika terjadi halangan-halangan di kelas, guru dapat mengembalikan suasana tersebut dalam keadaan yang kondusif. Yang kedelapan ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswanya untuk belajar baik secara individu maupun berkelompok. Karena pembelajaran di dalam kelas tidak melalui berkelompok, maka juga
guru harus mampu untuk mengelola pembelajaran secara individu. Nah, pembelajaran dengan perorangan atau kelompok kecil memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada siswa dan terjalinnya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa yang lainnya. Terima kasih. Nah, itu dia materi tentang penciptaan iklim kelas yang kondusif dari kelompok 6. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.